Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun haitsu qala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya sebagai khatib mengajak kepada jamaah sekalian, lebih-lebih kepada diri saya sendiri, untuk senantiasa berusaha meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imam Shalih bin Abdullah bin Haidar Al-Katami Asy-Syafi'i menjelaskan suatu riwayat di dalam kitabnya Bustanul Fuqara wa Nuzhatul Qurra bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan perjalanan yang kita kenal sebagai perjalanan Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril alaihi salam menyediakan kendaraan khusus yang istimewa yang sengaja diturunkan dari surga khusus untuk Nabi Muhammad. Kendaraan itu bernama Buraq. Barangkali sudah sering kali kita mendengar tentang kendaraan Buraq ini. Buraq ini adalah makhluk tunggangan yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, memiliki banyak sekali keistimewaan. Di antaranya sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Nabi bahwa sekali Buraq ini menjejakkan kakinya, maka dia bisa melesat sejauh mata memandang. Karena memang Buraq ini memiliki kecepatan cahaya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, para ulama kemudian menjelaskan kenapa makhluk tunggangan ini dinamai dengan Buraq. Buraq ini dari kata barkun yang artinya adalah kilat. Maka menurut sebagian ulama disebut sebagai barkun, kilat, karena memang memiliki kecepatan cahaya. Menurut ulama yang lain, karena ketika Buraq ini melintas di malam hari, maka bumi ini menjadi terang dengan cahayanya. Kiranya terlalu banyak keistimewaan untuk menjelaskan apa saja yang keistimewaan yang dimiliki oleh Buraq ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat Jibril mempersilahkan kepada Nabi Muhammad untuk menaiki Buraq, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Malaikat Jibril heran, kenapa Nabi menangis? Tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan menangis kecuali untuk hal-hal yang sangat penting, kecuali untuk hal-hal yang sangat serius. Maka malaikat Jibril alaihi salam kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ma yukika ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Tadakkartu ummati hal yarkabuna yaumal qiyamah." Aku teringat kepada umatku, apakah kelak umatku di hari kiamat juga akan berkendara sama sepertiku hari ini. Kata Rasulullah, saya khawatir saat ini saya mengendarai kendaraan yang begitu istimewa, sementara nanti umatku di hari kiamat hanya bisa berjalan kaki. Atau jangan-jangan sebagian umatku nanti di hari kiamat hanya bisa merangkak. Bahkan jangan-jangan sebagian umatku di hari kiamat hanya bisa ngesot. Maka malaikat Jibril, inilah yang aku resahkan. Apakah umatku nanti di hari kiamat juga bisa berkendara sama sepertiku hari ini? Maka malaikat Jibril alaihi salam menjawab, "Na'am, iya." Lalu malaikat Jibril membacakan sebuah ayat di dalam surat Maryam ayat 85.
yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Mendengar ayat ini kemudian Rasulullah tersenyum bahagia, Rasulullah tersenyum lega, sehingga kemudian Rasulullah berkenan menaiki buraq dan melanjutkan perjalanan Isra wal Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya apa kandungan dari ayat ini sehingga kemudian bisa mengobati tangis Rasulullah, sehingga kemudian mampu mengobati kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Maka orang-orang yang bertakwa kelak akan dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat, wafda. Kata wafda ini menurut ulama tafsir memiliki beberapa makna. Sebagaimana yang dijelaskan salah satunya oleh Imam Al-Mawardi, bahwa kata wafda ini memiliki 3 makna. Yang pertama, ayrukbana, yakni dalam keadaan berkendara. Makna yang kedua, ay jama'atan, yakni dalam keadaan berkelompok, berjamaah. Tentu yang menjadi kelompoknya ini adalah orang-orang yang semasa hidupnya dia bisa bersama-sama melaksanakan kebaikan. Penafsiran yang ketiga, ay zuwaro, yakni dianggap sebagai tamu kehormatan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya penafsiran yang pertama ini yang banyak dikemukakan di dalam kitab-kitab tafsir oleh para ulama. Misalnya Ibnu Katsir juga menjelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Di dalam kitab tafsirnya itu Ibnu Katsir mengutip beberapa riwayat. Salah satunya adalah dari Ibnu Marzuq. Qala, Ibnu Marzuq berkata, "Yastaqbilul mu'mina inda khurujihi min qabrihi ahsanu suratin raha." Bahwa kelak orang-orang mukmin itu ketika dia dibangkitkan dari kuburnya, maka akan datang menghadap kepadanya sesosok makhluk yang memiliki rupa, yang memiliki bentuk yang sangat indah, yang sangat tampan. Wa atyabu harihan, dan wanginya, harumnya semerbak. Fayaqulu, maka mukmin yang dibangkitkan dari kubur itu bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Fayaqulu, maka makhluk itu menjawab, "Ama ta'rifuni? Apakah engkau tidak mengenalku?" Fayaqulu, maka mukmin yang dibangkitkan dari kubur itu berkata, "La, tidak, illa annallaha qad tayyaba rihaka wa hassana wajhak." Saya tidak mengenalmu kecuali saya tahu bahwa Allah membuat bentukmu, membuat wajahmu begitu tampan seperti ini dan harummu semerbak. Fayaqulu, maka makhluk itu menjawab, "Ana amaluka sholih." Aku adalah amal solihmu. Wa hakadha kunta fid dunya hasanal amali thayyibahu. Sebagaimana engkau memperbagus, mempercantik amalmu ketika dunia, maka begitu juga hari ini engkau telah membuatku tampan dan bauku menjadi wangi semerbak seperti ini. Fatalama raqibtuka fid dunya, maka seringkali ketika di dunia aku menunggangimu, artinya menjadi beban bagimu. Fahalumma, maka kemarilah, irkabni, tunggangilah aku sekarang. Fayarkabuhu, maka orang mukmin yang dibangkitkan dari kubur itu menunggangi amalnya itu. Imam Ibnu Katsir kemudian mengutip riwayat yang lain dari Nu'man bin Sa'id, kunna julusan inda Ali radhiyallahu an, bahwa suatu ketika Nu'man ini duduk bersama Ali radhiyallahu an. Faqara'a hadhil ayah, maka kemudian membaca ayat ini, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Qala, maka Sayyidina Ali berkata, la wallahi ma ala arjulihim yuhsyarun wa la yuhsyarul wafdu ala arjulihim. Demi Allah, orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa itu nanti di hari kiamat tidak akan berjalan dengan kakinya. Mereka tidak akan berjalan kaki. Walakin binukin lam yarul khalaiqu mithluha, akan tetapi mereka akan mengendarai seekor unta yang cantik, seekor unta yang indah, yang luar biasa. Saking dari indahnya tidak ada makhluk yang pernah melihat unta seperti itu. Alaiha rihailu min tahabin, dia unta itu memakai pelana dari emas. Fayarkabuna alaiha hatta yatribu abwabal jannah, maka kemudian orang-orang mukmin itu mengendarai unta itu sampai mereka mengetuk pintu surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Intinya bahwa melalui ayat ini Allah menyampaikan pesan melalui malaikat Jibril bahwa kelak orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin akan hadir di hari kiamat dengan mengendarai amalnya hingga kemudian menuju pada surga. Hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama kemudian memberikan perincian yang lebih jelas kira-kira amal seperti apa yang ditunggangi oleh orang-orang beriman, oleh orang-orang muttaqin nanti di hari kiamat. Ada ulama yang mengatakan bahwa orang-orang yang berkurban nanti hewan kurbannya itulah yang akan menjadi kendaraannya di hari kiamat. Ini tentu kesempatan buat kita. Seminggu lagi kita akan melaksanakan Idul Kurban, maka kesempatan buat kita tentu untuk menyiapkan kendaraan kita di hari kiamat. Ulama juga mengatakan bahwa kelak orang-orang yang membantu pesantren, orang-orang yang membantu madrasah-madrasah, panti-panti yatim, membantu masjid, musola, maka kelak di hari kiamat itulah semua yang akan menjadi kendaraan mereka. Orang-orang yang istiqomah memakmurkan masjid, datang 5 waktu ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di musola-musola, maka masjid dan musola itulah yang akan menjadi kendaraan-kendaraan bagi mereka di hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu dipahami bahwa sesuatu yang menjadi kendaraan kita nanti di hari kiamat itu bukan karena sesuatu itu, tetapi karena amal yang kita lakukan. Maka kalau ada pertanyaan, apakah Masjid Nurul Rahman ini bisa menjadi salah satu kendaraan kita nanti di hari kiamat? Maka jawabannya tentu bergantung kepada amal kita. Jika kita beramal istiqomah untuk berusaha memakmurkan masjid ini, maka masjid ini akan menjadi salah satu kendaraan yang akan mengantarkan kita nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selalu yakin bahwa kampus kita, Universitas Trunojoyo Madura ini juga bisa menjadi salah satu kendaraan kita nanti di hari kiamat. Bukan karena semata-mata kampusnya, bukan karena semata-mata Universitas Trunojoyo Maduranya, tetapi karena amal kita, aktivitas kita yang kita laksanakan sehari-hari. Ada kaidah fikih yang mengatakan tangqalibul adah ibadatan bihusnin niyah, bahwa kebiasaan, aktivitas sehari-hari, aktivitas biasa itu bisa berubah menjadi amal yang bernilai ibadah karena bagusnya niat. Maka selama kita beraktivitas di sini, bekerja di sini, kemudian kita niatkan li'ila'i kalimatillah untuk menegakkan agama Allah, maka segala aktivitas kita akan bernilai ibadah. Apakah kemudian kita menjadi dosen, maka kita niatkan li'ila'i kalimatillah dengan menyebarkan ilmu pengetahuan. Tidak ada dikotomi di dalam Islam antara ilmu agama dan ilmu umum. Karena menegakkan agama itu butuh ilmu hukum, butuh ilmu pendidikan, butuh ilmu teknik, butuh ilmu ekonomi, tentu butuh ilmu agama. Oleh karena itu, apapun disiplin keilmuan kita, marilah kita niatkan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan li'ila'i kalimatillah. Bagi mahasiswa, niat li'ila'i kalimatillah dengan belajar sebaik mungkin, dan itu merupakan salah satu jihad fisabilillah. Karyawan, staf, niat li'ila'i kalimatillah dengan memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa, kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu. Security, cleaning service, niat li'ila'i kalimatillah dengan memberikan pelayanan kepada mahasiswa, memberikan keamanan dan kenyamanan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jika ini niat kita, maka aktivitas kita sehari-hari, pekerjaan kita sehari-hari akan berada dalam kerangka jihad fisabilillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah mengumpulkan hari ini kita di tempat yang mulia ini, sebagaimana kita bekerja bersama-sama, beraktivitas bersama-sama di kampus kita tercinta ini, mudah-mudahan kelak di hari kiamat Allah juga mengumpulkan kita dalam kendaraan yang sama, dalam kelompok yang sama, yakni kelompok orang-orang muttaqin, kelompok orang-orang mukmin, kelompok orang-orang soleh, dan dalam tujuan yang sama, yakni perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatah wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.